Yo, halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di sini dan buat video ini khusus selingan aja ya, karena ya bosan kalau misalkan video game terus, jadi saya coba buat video di real life atau dunia nyata ya. Dan mohon maaf kalau misalkan video ini banyak kekurangan karena saya di sini lagi tidak ada mikrofon sendiri dan juga ada hewan-hewan di sekitar saya yang lain, jadi ya mohon maaf kalau misalkan ada suara-suara lain yang tidak mengenakan di telinga ya teman-teman. Oke, dan pada video kali ini saya mau membahas cara peternak kutu air ya, atau Daphnia magna atau apalah itu ya teman-teman, jenis sebutannya di tempat kalian apa, tapi di tempat saya sih kutu air biasa atau kutu air raksasa atau Daphnia magna ya, di lahan yang kecil dan sempit ya. Dan ya mohon maaf kalau misalkan saya nggak memperagakan dari awal ya, karena memang lagi tidak ada bahannya dan lagi malas aja. Dan ya udah, kita akan review aja di sini. Jadi di sini siang hari ya, lagi di siang hari. Dan ini kalian bisa lihat nih, benar saya coba nyalain flash, kayaknya nggak dibedain sih. Oke, itu Daphnia magna nya ya teman-teman. Yang warna merah itu yang udah gede, yang gerak-gerak. Kalau yang ini masih kecil kayaknya sih. Yang warna hitam-hitam ini juga gerak-gerak. Dan ini kalau lagi siang-siang itu dia lagi naik ke permukaan ya teman-teman, entah kenapa. Tapi yang jelas ini saya ternaknya itu di kecil nih, di tempat yang kecil. Ini kayak, ini sebenarnya botol Cleo ya, yang ukurannya besar ya. Kalau misalkan botol kan ukuran besar tapi hasilnya kan kecil gitulah ya. Dan ini itu bisa buat ternak kutu air, jadi nggak perlu lahan yang besar-besar seperti kolam atau empang atau ember segitu ya kan ya. Ini juga saya juga ternak di sini nih, jadi cukup buat segini aja juga sebenarnya udah cukup buat peternak Daphnia magna, karena memang hewan ini mudah diternakin sebenarnya. Cuma ya terkadang kalau di awal itu kayak terasanya susah, tapi sebenarnya gampang gitu. Soalnya ini udah pembelian Daphnia magna yang beberapa kali ya baru saya jadi. Soalnya yang dulu-dulu itu malah di wadah yang besar malah saya mati gitu. Tapi kalau di wadah, coba-coba di wadah kayak gini kan males aja ya, biar lebih efektif juga kok malah jadi gitu. Jadi ya misalkan kalian di awal belum jadi gitu ya, udah nyoba tapi belum jadi jangan menyerah teman-teman, tapi terus coba terus dan cari yang pas gitu. Nanti kalau udah ketemu yang pas bakal cocok sendiri dan enak aja. Oke, kita akan lanjut aja ya, dari tadi malah jadi kata-kata motivasi ya kan. Jadi di sini saya di wadah yang seperti ini ya, saya ternak kutinnya di wadah seperti ini. Dan ya ini berada di luar ruangan ya, luar ruangan. Dan sinar matahari itu kalau ini kan masih jam-jamnya mepet tengah hari ya. Tapi sebenarnya itu kalau misalkan siang hari banget itu, atau ya pas lagi nyengat-nyengatnya itu, sinar matahari masih masuk ke sini gitu. Jadi si kutu air ini bakal kena sinar matahari, jadi itu penting ya teman-teman. Karena bukan buat hidup sih, soalnya kan ini kan hidupnya buat pakai ini nih, pakai udara juga ya. Tapi si Daphnia magna ini membutuhkan yang namanya makanan ya. Makanannya itu berasal dari sinar matahari loh. Kok makan sinar matahari, bukan kayak gitu ya. Jadi ada semacam kayak ganggang, alga atau lumut lah ya, bahasa gampangnya itu lumut yang hijau-hijau nih kayak gini nih. Itu hijau-hijau itu, ini adalah makanan dari Daphnia magnanya. Dan lumut itu kan membutuhkan sinar matahari buat berfotosintesis atau mengembangbiakan ya. Jadi ketika ada sinar matahari, lumut datang, otomatis ada makanan buat si Daphnia magna ini. Nah kemudian kalau buat airnya sendiri saya pas-pasan aja segini. Ini karena ini ditutup ya teman-teman. Jadi kenapa ditutup nanti saya akan jelaskan. Jadi karena ditutup, jadi saya kasih space gini buat misalkan
apa ya, udaranya itu kayak semacam nggak habis gitu lah. Tapi kalau misalkan ditaruh di sini ya, nanti pasti udaranya cadangan udaranya pasti cuma segini doang gitu. Jadi buat air yang sebesar ini dan Daphnia magna yang lumayan banyak itu nanti bakal kekurangan, dan jadi saya kasih cadangan segini. Jadi pas udaranya, oksigennya masuk ke sini perlahan gitu, sedikit-sedikit, di sini masih ada cadangan. Jadi Daphnia magna-nya ini tidak kekurangan oksigennya, jadi tersuplai terus ya gitu. Dan saya akan lanjutkan pembahasan yang tadi yang kenapa saya tutup. Nah di sini tuh kan di luar ruangan ya, saya ternak kutu air atau Daphnia magna ini di luar ruangan. Jadinya itu banyak hewan-hewan lain yang pastinya bakalan datang, dan salah satunya yaitu nyamuk ya teman-teman. Jadi nyamuk itu kenapa musuh bagi Daphnia magna ya, karena mereka itu kayak mengambil lahan ya, sebenarnya nggak nyerang Daphnia magnanya, tapi dia itu kayak mengambil lahan dari si Daphnia magna. Karena dulu saya pengalaman aja ya, sedikit cerita aja biar nggak terlalu pendek-pendek amat videonya. Jadi saya pernah kultur Daphnia magna atau peternak Daphnia magna di ember segituan lah ya, ember segituan. Kemudian saya biarkan terbuka gitu. Pas awal-awal bener banyak banget Daphnia magnanya yang berkembang biak ya, banyak yang kecil-kecilnya juga, banyak yang udah pemecah gitu, jadi yang kecil-kecil, dan saya agak senang ya. Tapi setelah saya cek 1 minggu kemudian, sebenarnya di beberapa hari sebelumnya saya udah nyadarin gitu, ini kayak apa sih, ini kayak semacam kayak tali apa-apa gitu lah. Kalau di air itu kayak benang ya, benang kayak gitu, kayak benang. Kemudian kok pas hari-hari berikutnya kayak nggak ngilang-ngilang gitu lah benangnya. Kemudian soalnya itu kayak lurus gitu loh. Kemudian pas hari ke-7 atau 1 minggu setelahnya kan saya mau ambil nih hasil kultur saya atau hasil ternak kutu air saya buat saya kasih makan ke ikan lain. Nah ternyata pas saya sentuh itu benangnya, nggak tahu ini itu kumpulan jentik-jentik. Jadi benangnya itu kayak manjang dari sini sampai sini, itu kumpulan jentik-jentik ternyata. Wah gila, banyak banget. Pas saya ambil ternyata yang banyak malah dapatnya jentik-jentik gitu. Itu buat pembelajaran aja sih. Jadi saya pakai tutup ini nih. Jadi ini sekiranya enggak lubangnya kecil lah. Ini sebenarnya kecil banget nih lubangnya. Ini enggak kalian kira-kira lah bikin lubangnya itu yang enggak bisa dimasukin sama si nyamuk gitu. Ini kan nyamuk kan ada sayap, ada badan, jadi kalau buat lubang segini kayaknya sih enggak. Dan ini udah saya terapkan sebulan ya, saya kultur walaupun hasilnya nggak maksimal, maksudnya karena tempatnya kecil segini doang, jadi ya panennya juga jarang-jarang, tapi berhasil, worth it gitu buat wadah segini doang. Dan kalau buat makanan tambahannya apa ya? Jadi kan tadi saya mau bilang kalau makanan pokoknya itu adalah alga ya, atau lumut-lumut itu yang warna hijau itu, atau green water ya. Jadi ini bisa misalkan sinar matahari nggak masuk ke sini gitu atau susah gitu, dan kalian takut kalau Daphnia magnanya itu kayak kekurangan makanan gitu ya, kalian bisa banyak sih macam makanan dari Daphnia magna ini. Juga saya searching di YouTube dan ya banyak banget. Salah satunya adalah air limbah dari ikan ya. Jadi setiap panen kan diambil airnya nih. Nah airnya berkurang tuh. Nah kalian tambahin airnya pakai air limbah ikan ya gitu. Misal kalian punya ikan koi atau apa, atau di kolam gitu, kalian tinggal masukin airnya aja ke sini ya. Tapi saran aja ya, misalkan kalau kalian meliharanya ikannya itu yang ikan kecil-kecil, ikan gapi, ikan cupang itu kalian itu ya, misalkan kalau ikan cupangnya sendirian sih nggak apa-apa ya, tapi kalau misalkan bareng-bareng gitu perlu diperhatikan. Nanti tiba-tiba kan ada anakan ikan yang nggak sengaja masuk ke sini, nanti besoknya udah habis semua tuh ikan, ternyata tinggal cuma satu ikan yang besar gitu, karena Daphnia magnanya udah dihabisin semua sama si ikan itu. Dan ya makanan selanjutnya bisa kalian pakai udang bubuk ya, atau apa sih namanya,
ya pelet udang gitulah. Jadi saya akan tunjukkan. Nah ini dia pelet udang ya, udang bubuk. Ini bisa dibeli secara online ataupun offline, tapi saya belinya ini offline. Ini murah kok, ini cuma kayak buat ditaburin aja sih, nggak usah dicampurin kayak apa. Sebenarnya kalau dicari di banyak tempat itu mereka nyaranin kayak dicampurin sama ini terus kasih air, kemudian dikasih apa gitu lah. Tapi saya difermentasin dulu, tapi saya enggak teman-teman. Saya tinggal kasih aja nih, dibuka, tinggal ininya masukin, langsung segera tutup ya supaya nyamuk tidak hinggap. Dan ya kalau buat starter awal ya, saya sarankan sih buat pemicu si alga atau si lumutnya itu kalian pakai ini teman-teman. Ini juga bisa dibeli online ataupun offline ya. Ini murah kok, kayak satu tabletnya kayak berapa ratus doang gitu, 100 perak sih, bukan berapa ratus ribu gitu. Ini namanya tablet spirulina ya, ini namanya tablet spirulina. Kalian cari aja di internet di OL Shop. Dan ini namanya kalau cari ini pelet udang atau fehling ya. Fehling ini kayak sekitar berapa ribu lah ya, maksimal 5.000 kan, paling kayaknya 2.000 3.000 itu udah dapat banyak banget loh. Segini itu udah cukup banget, karena ini buat kayak makanan cemilan doang ya, bukan makanan primernya. Jadi kalau kalian biarin aja kayak gini udah nggak apa-apa sih, karena mereka nanti hinggap sendiri. Dan ya mungkin ada yang penasaran dengan yang ini ya teman-teman. Jadi ini buat ini nih, apa namanya, secondary juga sih, buat apa, ternaknya. Dan di sini saya pakai apa, daun apa namanya, daun pisang ya, daun pisang yang udah kering. Jadi buat apa sebenarnya saya pun kurang tahu ya, tapi saya pakai aja. Dan buat hasilnya sendiri mungkin buat ngewarnain aja sih ya, buat ngewarnain ini. Dan mungkin juga sih buat netralin pH, walaupun sebenarnya yang saya tahu buat netralin pH itu daun ketapang, tapi nggak tahu kalau daun pisang sendiri fungsinya buat apa, kalian bisa searching sendiri. Dan ya ini saya tetap bolongin ya, jadi udara tetap masuk, airnya juga jangan penuh-penuh. Dan alhasil sebenarnya ini banyak teman-teman, tapi di bawahan ya biasanya saya ambil apa namanya, ngeristok gitu ya, ngeristok yang kesini itu pakai yang di sini. Jadi ketika ini udah habis, jadi saya restoknya dari sini. Jadi kayak ini secondary kulturnya, ini main kulturnya gitulah. Gitu teman-teman, gampang kan? Semoga aja mudah dipahami ya. Mohon maaf kalau misalkan nggak bisa memeragain dari awal ya, memperagain dari awal pembuatan. Tapi ya sebenarnya nggak ada cara yang spesifik sih ya. Di sini apa namanya, segampangnya kalian, semudahnya kalian. Yang penting pokok-pokok dasarnya udah tahu gimana aja. Jadi tadi ada yang pesan penting aja sih. Yang pertama, taruh di luar ruangan ya, biar oksigennya bisa tersuplai dengan baik, kena cahaya matahari ya, yaitu tetap termasuk taruh di luar ruangan ya, atau di outdoor gitu. Dan kemudian ditutup ya, jangan lupa ditutup nih. Kalaupun kalian pakai yang kayak gini, itu kalian pakai ini ya teman-teman, pakai apa, kasa gitu, atau apa sih namanya sih ya, kayak jaring. Oh ya, jaring nyamuk. Kalian cari aja kalau misal di internet itu jaring nyamuk ya gitu. Jadi ya tinggal beli ini aja, dan kalian paskan dengan tempat kalian. Misalkan badannya segini, kalian gunting-gunting dan ya dipasin aja sih, jangan sampai ada lubang yang terlewat ya. Sebenarnya ini agak resiko sih. Jangan lupa buat nambahin makanan tambahan kayak yang tadi itu ya, kayak air bekas ikan atau enggak si pelet fehling ya, biar ya lebih cepat aja sih buat berkembang biaknya, dan juga menjaga kestabilan ya. Walaupun nggak dikasih makan pun masih tetap bisa loh, bisa berkembang biak. Tapi ya apa salahnya gitu ya.
Oke, mungkin sekian aja video kali ini teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video ini, dan maaf kalau misalkan banyak kekurangan di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.